Halo adik-adik, selamat datang di tur virtual kita hari ini. Kakak excited banget nih buat nemenin kalian jalan-jalan menyusuri keajaiban Museum Seni Rupa 3 Dimensi. Siap-siap matanya bakal dimanjain sama hal-hal yang luar biasa ya. Oke, langsung aja yuk kita selami petualangan seru ini. Hari ini kita bakal ngelihat bentuk-bentuk yang unik banget, patung-patung raksasa. Dan yang paling asyik, nanti di akhir kita bakal nyobain bikin karya seni sendiri loh. Seru banget kan? Tapi tunggu dulu, kakak punya satu pertanyaan nih buat kalian. Coba deh bayangin, apa sih bedanya lukisan yang ada di buku gambar kalian sama patung atau vas bunga yang ada di meja tamu? Coba, kalian bisa nggak memeluk atau menggenggam gambar yang ada di buku? Ya jelas nggak bisa kan, cuma datar aja gitu. Tapi kalian pasti bisa menyentuh dan memegang vas bunga sungguhan. Nah, itulah keajaiban yang bakal kita obrolin hari ini. Sekarang kita buka pintu ke ruangan 1, apa itu 3 dimensi? Terus 3 dimensi itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, karya seni 3D itu dibilang spesial banget karena dia punya yang namanya volume atau ruang. Artinya karyanya itu agak gendut, berisi, dan nggak pipih kayak kertas. Karena dia berisi, kita bisa ngelihatnya dari segala arah. Dari depan bisa, dari samping kelihatan, bahkan dari belakang juga bisa. Dan yang paling penting nih, karya 3D itu bisa banget disentuh, dipegang, dan bentuknya kelihatan beneran kayak benda asli di dunia nyata. Nah, coba lihat ini. Ini ngasih contoh yang pas banget sama obrolan kita barusan. Di sini ada sekumpulan vas bunga tanah liat dan keramik yang cantik-cantik banget. Bayangin kalau vas-vas ini ada di depan kalian. Kalian bisa jalan memutarinya, ngelihat detail ukirannya dari berbagai sisi, dan ngangkat vasnya pakai kedua tangan. Itulah yang namanya karya seni 3 dimensi yang sesungguhnya. Lanjut yuk, kita masuk ke ruangan 2, seni murni dan seni terapan. Di ruangan ini, karyanya dibagi jadi 2 kelompok. Yang pertama ada yang namanya seni murni. Seni murni ini diciptain bener-bener cuma buat dinikmati keindahannya aja. Ibaratnya kayak patung pajangan kece yang ditaruh di atas lemari kaca gitu. Nah, kelompok yang kedua itu seni terapan. Kalau yang ini, wah ini super pinter. Selain bentuknya yang bagus, barangnya bisa bener-bener kita pakai buat kegiatan sehari-hari. Contoh gampangnya kayak kursi yang lagi kalian dudukin sekarang, atau celengan tempat kalian nabung sisa uang jajan. Coba deh kalian perhatiin benda-benda ini. Di satu sisi ada patung kuda dari Kuningan, terus di sisi lain ada cangkir-cangkir kayu sama mainan skuter yang estetik banget. Sekarang kakak mau kalian tunjuk layar ya, mana sih dari benda-benda ini yang bisa dipakai buat minum susu atau air putih? Tunjuk sekarang. Ya, betul banget. Cangkir kayu yang ada di kanan itu jawabannya. Karena cangkir itu bisa dipakai langsung, makanya dia masuk ke dalam kategori seni terapan. Wah, adik-adik pinter banget deh. Oke, kita jalan lagi. Selamat datang di ruangan 3, Galeri Patung. Di sini kita kenalan sama jenis patung yang namanya patung figuratif. Kenapa namanya gitu? Karena patung ini dibentuk mirip banget sama makhluk hidup atau benda-benda di dunia nyata yang sering kita lihat. Coba deh lihat, ada patung sepasang manusia yang pakai baju adat Jawa, sama patung gajah kayu yang gemas banget ini. Bentuknya gampang banget ditebak kan? Karena mirip sama aslinya. Wih, kalau yang ini ukurannya raksasa banget. Pasti kalian tahu kan? Ini adalah monumen Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Patung monumen itu emang sengaja banget dibikin super besar. Tujuannya apa? Supaya kita selalu ingat sama kejadian-kejadian penting dalam sejarah dan gak lupa sama jasa pahlawan-pahlawan hebat di negara kita. Nah, selain monumen, ada juga loh yang namanya patung arsitektur. Coba lihat stupa-stupa megah yang ada di Candi Borobudur ini. Patung-patung ini nggak sendirian adik-adik. Mereka dibangun nempel dan menyatu langsung sama bangunan candinya yang super-duper besar. Jadi bangunannya kelihatan makin cantik dan pastinya makin menakjubkan buat dilihat. Wah, mulai kecium nih aroma bahan-bahan seni. Kita masuk ke ruangan 4, bengkel pengrajin. Bahan pertama rahasia para seniman adalah tanah liat. Ini bahan yang asalnya langsung dari alam. Coba deh bayangin kalian lagi meremas-remas tanah liat ini pakai jari-jari kalian. Rasanya empuk banget, lunak, dan gampang banget buat dibentuk jadi macam-macam karakter lucu cuma pakai tangan kosong. Nah, kalau tadi empuk, bahan yang satu ini beda banget. Namanya kayu. Kayu ini diambil dari pohon-pohon yang kuat dan tegap di hutan. Karena sifatnya yang keras banget, seniman nggak bisa asal bentuk pakai tangan. Mereka harus memahat dan mengukir kayunya dengan ekstra hati-hati pakai alat-alat khusus, supaya bisa berubah jadi patung yang keren.
Sekarang, yuk kita bandingin dua bahan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada plastisin alias lilin mainan warna-warni yang sering banget kalian mainin di rumah atau di sekolah. Ini lunak banget, gampang dibentuk. Tapi di sisi lain, ada batu sungguhan dari alam yang berat dan pastinya keras banget. Tapi jangan salah, di tangan seniman yang kreatif, batu yang super keras itu aja bisa loh disulap jadi patung kura-kura yang super imut ini. Akhirnya, sampai juga kita di ruangan kelima, mari berkarya bersama. Caranya gampang banget kok, kalian cuma perlu ngikutin langkah-langkah ini ya. Pertama, siapin plastisin warna-warni kalian, jangan lupa selembar kertas bekas buat alas biar meja kalian nggak kotor, sama beberapa tusuk gigi. Kedua, mulai deh bayangin bentuk yang paling kalian suka. Mau bikin hewan kesayangan? Boleh. Buah-buahan? Bisa. Atau bunga cantik? Bebas. Ketiga, ini saatnya kalian memijat, meremas, dan mewujudkan imajinasi kreatif kalian tanpa batas. Satu hal yang paling penting nih, jangan pernah takut salah bentuk dan pastikan kalian bersenang-senang. Coba deh jadikan sayur-sayuran lucu dari plastisin ini sebagai inspirasi. Lihat tuh, ada tomat merah yang pipinya tembem, wortel jingga, terong ungu, sampai lobak. Tinggal remas plastisinnya, campur-campur warnanya, dan bikin karya seni versi kamu sendiri. Wah, nggak kerasa ya, penjelajahan seru kita di Museum 3 Dimensi hari ini udah selesai. Kalian udah keren banget belajar tentang benda bervolume, bedanya seni murni dan terapan, jenis-jenis patung, sampai bahan-bahannya. Tapi sebelum kakak pamit undur diri, kakak mau ninggalin satu pertanyaan yang cuma bisa dijawab lewat karya kalian nih. Bentuk 3 dimensi apa yang bakal kamu buat hari ini? Yuk, langsung aja ambil plastisinmu dan mulai petualangan senimu sekarang juga. Dadah, sampai jumpa lagi!